Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Nah, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa di surga. Tolonglah berikan kami pewahyuan, berikan kami pengertian, agar kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu dan firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari pada saat hari ini. Kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini kita ambil dari kitab Surat Yakobus, Surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, ya. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, dengan satu tema, bahagia atas pencobaan. Nah, saudaraku, mungkin saudara berpikir, saudara berkata, masa orang menghadapi pencobaan bahagia? Nah, itu kalau kita manusia sangat sulit untuk merasakan bahagia ketika kita menghadapi percobaan, masalah, problem, tantangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, 3, 4, dan 5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, seringkali kita dihadapkan dengan yang namanya masalah. Apa itu masalah? Nah, masalah itu biasanya sesuatu yang terjadi, ya, tetapi yang tidak dikehendaki, atau sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakkan. Itu disebut masalah, persoalan, percobaan, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana orang bisa merasa bahagia ketika menghadapi percobaan? Nah, ini, saudara, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita bisa merasa bahagia ketika kita menghadapi percobaan, ya. Nah, pertama yang kita harus pelajari adalah tujuan daripada pencobaan itu. Nah, ketika orang tahu apa tujuan pencobaan itu, nah, maka orang itu harus bisa merespon dengan positif, ya. Kenapa direspon dengan positif? Ketika orang itu bisa merespon dengan positif pencobaan yang dihadapi itu, saudara, maka akan merasa senang, ya, merasa senang. Apa tujuannya? Walaupun susah, walaupun sukar, walaupun sulit, tetapi ketika tahu tujuannya, maka akan dilakukan dengan senang hati. Nah, dari rasa senang itulah nanti ada yang disebut namakan rasa bangga. Aku bangga bisa menghadapi
masalah. Aku bangga, aku bisa menyelesaikan persoalan. Dari rasa bangga itu, saudara, Bapak Ibu, lalu membuahkan rasa syukur. Dan yang terakhir, merasa bahagia. Nah, bahagia itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya melihat, merasakan sesuatu yang enak, yang baik saja ya. Tapi bahagia itu adalah rasa syukur. Setelah mengalami rasa senang, rasa bangga, rasa syukur, maka ada yang namanya bahagia. Nah, mengapa Rasul Yakobus mengajarkan ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya kalau ini didengar secara daging, secara akal sehat sangat tidak masuk akal ya. Tetapi mari kita lanjutkan, ayat ini berkata selanjutnya ya, sebab, nah ini saudara, sebab kamu tahu. Ini saudara, yang penting saudara dan saya harus tahu apa tujuan pencobaan itu. Apa kita harus menghadapi pencobaan? Yang pertama, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan inilah yang akan bisa membawa kepada seseorang dalam satu tujuan, mencapai kepada satu sukses, mencapai dalam satu keberhasilan, harus diawali dengan ketekunan ya. Kalau saudara dan saya bisa tekun, yang namanya tekun itu saudara, diusahakan semaksimal mungkin. Kalaupun tidak ada waktu, harus diadakan waktu itu. Itu namanya tekun. Mengapa tekun? Karena tahu tujuannya. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah yang ayat yang keempat dikatakan, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini musimnya kan masih musim mangga ya. Kalau saudara makan mangga yang matang dengan yang setengah matang, kira-kira saudara suka yang mana? Nikmat yang mana? Ya, ya mungkin ada orang yang suka yang kecut ya. Tetapi saya percaya yang namanya mangga, kualitas mangga yang terbaik adalah yang rasanya manis, aromanya harum, ya, kualitasnya bagus, pasti itu matang betul, bukan matang karbitan, ya, tapi betul-betul matang. Ini kita baru berbicara tentang mangga, dan harganya pun beda. Mangga yang betul-betul matang dengan mangga yang matangnya dipaksakan, beda. Rasanya beda, nilainya beda, kualitasnya beda. Nah, demikian juga kekristenan kita. Orang Kristen, orang percaya, orang beriman. Saudara, bagaimana supaya kualitas kita itu punya kualitas yang baik, kualitas yang manis, ya? Kalau Kristen-Kristen yang manis bisa dirasakan, bisa dinikmati orang lain, ya, punya nilai, punya harga, ya, harganya mahal di hadapan Tuhan, ya. Kenapa? Nah, karena ayat ini berkata demikian, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Wow, inilah saudara. Jadi orang percaya, jadi orang yang beriman kepada Allah. Ya, Allah menghendaki supaya setiap kita orang percaya itu sempurna. Mungkin saudara berkata,
Yang sempurna itu hanya Yesus, betul. Betul, yang sempurna itu hanya Yesus. 100% Yesus itu manusia sempurna. Ya, Yesus itu juga Allah yang sempurna. Ya, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan ini bukan buat Yesus, tetapi buat orang percaya, buat saudara dan saya. Ya, ayat ini berkata, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, tidak kurang sesuatu apapun, utuh, lengkap, sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Bisa kalau Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak ada di dalam kehidupan kita, ya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gak mungkin kita bisa sempurna. Kita sempurna kalau Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang membuat sempurna itu karena Yesus. Ya, kalau saudara dan saya, ya pastilah penuh kekurangan, penuh cacat celah. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika orang itu menghadapi persoalan, masalah, problem, lalu dengan emosi, dengan marah, ya, dan sebagainya. Ketika kita menghadapi orang semacam itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, ayat yang kelima berkata demikian. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ya. Jadi orang gampang marah, gampang naik hitam, itu kekurangan hikmat. Gak usah dicela, gak usah dicaci, gak usah dirasani, ya, tetapi didoakan, ya, dimintakan hikmat. Alkitab mengatakan, ya, hendaklah ia memintakan hikmat, ya, yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati. Allah kita itu Allah yang maha murah, maha kasih, maha penyayang, maha besar. Jadi ketika dia memberi hikmat, itu memberikannya dengan murah hati, ya, dengan murah hati, ya, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah, ya, masih dengan marah, itu kita berarti kekurangan hikmat. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya saya bisa menghadapi percobaan ini. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Pencobaan itu tujuannya apa? Untuk menyempurnakan kita. Tujuannya supaya kita sempurna. Ya, kalau kita mau sempurna, syaratnya satu saja. Siap menghadapi percobaan. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Ya, pastilah kita akan dimampukan oleh Tuhan. Orang yang menulis kitab surat Yakobus ini adalah Yakobus sendiri. Dia dihadapkan dengan percobaan, dengan masalah, dengan problem yang begitu berat. Ketika dia memberitakan Injil, dia dijebloskan ke dalam penjara. Ya, setelah dia dijebloskan dalam penjara, ya, Yakobus dijatuhi hukuman mati. Ya, sementara Petrus dikeluarkan oleh malaikat. Ya. Tetapi Yakobus tidak marah-marah.
tidak gedumel, tidak gerundel, tidak bersungut-sungut. Loh, Petrus kok dikeluarkan? Wah, malaikat ini nggak adil. Nggak, Yakobus nggak berkata begitu, karena Yakobus tahu tujuannya. Ya, dia dibunuh itu untuk menyempurnakan imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan. Petrus kok tidak dibunuh? Belum waktunya. Ya, ketika Petrus dijatuhi hukuman mati, dia tidak disalibkan. Di dalam Alkitab ini tidak ada, dalam kitab sejarah gereja ada. Ya, di sana dikatakan Petrus minta, kalau aku mau disalibkan, salibkan aku kepala di bawah, karena Tuhanku disalibkan kepala di atas. Nah, Yakobus ini menulis surat ini supaya apa? Supaya orang percaya itu tahu tujuannya. Ketika menghadapi percobaan, masalah, tantangan, tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rasa bahagia. Aku berbahagia karena aku diizinkan menghadapi percobaan, masalah, tantangan. Ya, rasa bahagia ini, saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam masa-masa ini banyak tantangan, banyak masalah, percobaan yang akan kita hadapi. Yang perlu kita tahu hari ini adalah, saat ini saya katakan, tujuannya adalah untuk menyempurnakan iman saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi percobaan, jangan takut menghadapi masalah, karena saudara dan saya menghadapi persoalan tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus yang di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus lebih besar dari semua masalah apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Biar korbannya tidak sia-sia di atas kayu salib gunung Golgota. Untuk keselamatan kita, untuk hidup kita, untuk iman kita, untuk pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Berikan kekuatan kepada kami ketika kami diizinkan untuk menghadapi percobaan, masalah, tantangan, problem dalam masa hidup ini, Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua yang kami hadapi adalah untuk menyempurnakan iman kami, supaya kami memperoleh buah yang matang dan kami sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, memberkati semua yang mendengar kebenaran firman hari ini, biar semakin kuat, makin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya, amin.